Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Islam Futuristik episode 147. Kita lanjutkan kajian menarik kita masih terkait dengan krisis energi yang sedang melanda dunia, baik di dunia internasional maupun termasuk di dalam negara atau di negeri kita sendiri. Kita sedang belajar fenomena alam yang diajarkan oleh Al-Quran agar kita memperhatikan terkait sejumlah fenomena alam yang dimotivasikan oleh Al-Quran agar kita belajar banyak tentangnya, mengambil manfaat bagi perkembangan dan kesejahteraan peradaban manusia, sambil diingatkan jangan sampai memunculkan ketidakseimbangan apalagi perusakan di muka bumi ini. Karena kalau itu kita lakukan, maka itu akan kembali masalahnya atau menjadi masalah dalam kehidupan kita sendiri. Kita sudah melakukan sejumlah kajiannya di episode-episode yang lalu, bahwa dunia sedang mengalami krisis energi dikarenakan eksplorasi yang luar biasa yang dilakukan untuk membangun peradaban manusia yang menyedot energi sedemikian besarnya sampai-sampai memunculkan ketidakseimbangan di planet bumi ini. Sehingga kita menghadapi dua krisis. Yang pertama adalah krisis semakin menipisnya sumber energi fosil. Minyak bumi, gas alam, batu bara sedang decline, sedang mengalami penipisan yang sangat signifikan, sehingga dalam beberapa dekade ke depan dipastikan kita akan kehabisan energi fosil itu. Padahal hampir semua infrastruktur, mulai dari rumah tangga sampai kepada industri pembangkitan listrik, sampai kepada kendaraan-kendaraan bermotor transportasi kita, berbasis kepada atau bersumber kepada energi fosil itu. Sehingga dunia atau peradaban manusia sedang mengalami krisis terhadap sumber energi fosil itu. Yang kedua, efek dari penggunaan energi fosil itu memunculkan masalah dampak lingkungan hidup, di mana pemanasan terjadi di seluruh penjuru bumi sehingga suhu planet bumi ini mengalami peningkatan dan memunculkan berbagai macam masalah dikarenakan terjadi pencairan es yang ada di kutub, peningkatan permukaan air laut, munculnya gas-gas rumah kaca, dan kerusakan di atmosfer, misalnya lapisan ozon dan sebagainya dan sebagainya. Yang diingatkan oleh Al-Quran bahwa manusia secara sadar maupun tidak sadar telah melakukan perusakan lingkungan di muka bumi ini. Jadi poin pentingnya jangan sampai fasilitas yang sudah disediakan Allah untuk meningkatkan atau melakukan survival, kehidupan, bahkan meningkatkan peradaban di planet bumi ini memunculkan kerusakan, ketidakseimbangan, bahkan kemudian kehancuran bagi lingkungan kita sendiri. Nah, kita sudah belajar banyak tentang itu. Salah satu ayat yang kita sudah kaji sebetulnya di episode yang lalu sekedar mengingatkan kembali di dalam surat Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oke sahabat sekalian, itulah yang diingatkan oleh Al-Quran.
Di satu sisi kita mensyukuri Allah telah memberikan begitu banyak fasilitas bagi peradaban manusia. Di sisi yang lain kita diminta untuk tidak berlebih-lebihan di dalam mengeksplorasi itu yang akan memunculkan masalah bagi kehidupan kita sendiri. Hari ini kita akan progres untuk membahas sebuah tren yang terjadi terkait dengan krisis energi itu. Yaitu seluruh dunia sedang rame-rame bergeser untuk memproduksi dan menggunakan kendaraan bermotor listrik. Atau secara singkat kita menyebutnya sebagai kendaraan listrik. Baik dalam bentuk roda 2, sepeda motor listrik, maupun mobil listrik, ataupun kendaraan transportasi lainnya yang berbasis pada listrik. Kenapa ini terjadi? Kita melihat benang merahnya. Bahwa manusia mau tidak mau harus bergeser dari penggunaan sumber-sumber energi yang berbasis pada fosil kepada yang non-fosil. Dan listrik itu menjadi jembatan yang bisa memberikan jalan kepada manusia untuk menghindari secara spesifik kebergantungannya kepada energi fosil, kepada energi-energi lain yang bisa ditransfer menjadi energi listrik terlebih dahulu. Kita tahu bahwa energi listrik itu memiliki keluasan untuk dijadikan energi apapun. Bisa sebagai tenaga penggerak ya, atau energi penggerak misalnya pada kendaraan bermotor. Baik pada sepeda motor maupun pada mobil atau pada kereta api dan seterusnya. Listrik memiliki keleluasaan itu. Termasuk untuk kebutuhan rumah tangga, atau untuk industri, atau untuk berbagai kepentingan. Sehingga kita melihat tren ini, bahwa energi-energi primer, baik yang berupa energi fosil, minyak, batu bara, gas alam, itu ditransfer menjadi energi listrik terlebih dahulu, kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Nah, selain energi fosil itu, energi yang lain sebagai pengganti energi fosil, bisa dari energi air, energi panas bumi, angin, atau matahari, atau termasuk energi nuklir misalnya. Semua itu bisa ditransfer menjadi energi listrik. Maka kita memang melihat tren dunia sedang berusaha mengubah energi-energi primer itu menjadi energi listrik terlebih dahulu, kemudian bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, memajukan dan mensejahterakan peradaban manusia. Penurunan cadangan sumber-sumber daya energi dari fosil itu mengalami percepatan dikarenakan memang pertumbuhan peradaban itu juga mengalami percepatan. Secara umum, berbagai negara termasuk Indonesia telah menetapkan deadline agar kita segera bergeser, ya, shifting dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan. Energi fosil itu tidak terbarukan karena mengalami kehabisan atau pemusnahan dan semakin habis. Energi yang baru dan terbarukan adalah energi yang bisa diperbarui. Seperti air, dia mengalami siklus ya, dengan cara hujan dan seterusnya menjadi danau, menjadi aliran sungai dan seterusnya. Itu adalah energi yang terbarukan. Atau biomasa, bisa ditanam dalam bentuk pohon-pohon tertentu. Bisa dari limbah pepohonan atau dari kelapa sawit, dari jagung, dari segala macam, ya, pohon jarak dan sebagainya, itu bisa diperbarui. Termasuk panas bumi, itu bagian dari energi yang baru dan terbarukan. Matahari tidak ada habisnya, termasuk energi nuklir yang meskipun akan habis tetapi jumlahnya sangat berlimpah. Di dunia itu jumlah cadangan nuklir bisa sampai ratusan ribu tahun. Di Indonesia lebih dari 1000 tahun. Kita sudah memiliki tambangnya, potensinya bisa kita gunakan sampai ribuan tahun. Nah, sahabat sekalian, tren dunia sedang mengincar, mengarah, bahkan menggeser dari penggunaan energi fosil kepada energi baru dan terbarukan itu dalam bentuk tenaga listrik. Nah, di tingkat dunia deadline-nya adalah tahun 2050.
Kita harus sudah bisa lepas dari kebergantungan kepada energi fosil, khususnya adalah energi minyak. Karena memang minyak diperkirakan akan lebih cepat habis. Yang paling cepat habis adalah minyak. Di Indonesia sendiri deadline itu ditaruhnya adalah tahun 2030. Tidak lama, hanya tinggal 7 tahun ke depan. Kita harus melakukan pergeseran dengan segala macam persiapan infrastrukturnya agar bisa segera berpindah. Dimulai tahun 2030 itu, dikarenakan 7 tahun ke depan kita harus membangun infrastruktur yang besar-besaran. Nanti akan kita lihat bagaimana pemerintah menyiapkan proses itu dan meletakkan angka-angka target untuk memenuhi kebutuhan itu agar kita bisa bergeser dari kebergantungan kepada energi fosil, khususnya minyak bumi, kepada energi yang baru dan terbarukan dalam bentuk pembangkit-pembangkit tenaga listrik. Untuk memahaminya, mari kita lihat dulu tren kebutuhan untuk pembangunan di negeri kita ini. Membutuhkan energi seberapa besar, dan kemudian yang tersedia, yang sudah kita miliki, yang existing, itu apa saja. Sehingga kita akan bisa menentukan bagaimana atau apa saja yang harus dilakukan di dalam proses pergeseran agar tidak bergantung kepada energi fosil itu. Kita bisa melihatnya pada tabel atau data berikut ini, di mana di situ digambarkan sebelah kiri adalah ukuran energi yang terpakai dalam million BOE, yaitu barel oil equivalent atau setara dengan barel minyak. Pada tahun 90-an kita bisa melihat di situ totalitasnya adalah sekitar 500 juta barel setara minyak. Tetapi mengalami peningkatan seiring dengan pembangunan tahun 2000, tahun 2010, 2016, 2020 sudah mencapai 2000 juta BOE. Dan pada tahun 2030 diperkirakan sudah lebih dari 3000 juta BOE kebutuhan energinya. Itu terdiri dari yang paling banyak adalah bergantung kepada minyak, yaitu yang warna hijau itu. Kemudian gas alam yang merah itu. Kemudian yang ketiga adalah batu bara yang abu-abu, dan kelistrikan yang kuning itu porsinya itu masih kecil, dan inilah yang nanti akan kemudian dibesarkan karena memang kebutuhannya atau pergeserannya akan mengarah kepada kelistrikan. Biomasa itu menempati warna yang coklat itu, dan selebihnya adalah hydropower dan geothermal. Nah, khusus terkait dengan kebergantungan kita terhadap bahan bakar minyak, kita bisa melihat pada data berikut ini betapa kita memang memiliki porsi yang besar kebergantungannya kepada BBM itu, dan lebih khusus lagi digunakan untuk sektor transportasi. Sehingga inilah yang kemudian harus diatasi dengan menggeser agar transportasi kita tidak bergantung kepada energi minyak atau bahan bakar minyak, melainkan digeser kepada bahan bakar dari listrik. Atau disebutlah sebagai kendaraan listrik, mobil listrik, di mana bahan bakar untuk membangkitkan listrik itu bisa dari mana saja. Mulai dari bahan bakar fosil sampai yang baru dan terbarukan. Ini adalah data kebergantungan kebutuhan kita kepada bahan bakar minyak itu. Yang merah muda itu menggambarkan adalah kebutuhan BBM untuk transportasi. Pada awalnya pada tahun 1990-an tidak berapa besar komposisinya, kurang lebih seimbang. Antara yang merah muda dengan yang biru itu adalah produk-produk yang bergantung pada minyak. Kemudian untuk industri, untuk power plant, dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat peningkatan yang luar biasa di bidang transportasi itu, di mana sepeda motor, mobil, dan sebagainya, transportasi kita mengalami peningkatan luar biasa, sehingga warna merah muda itu meningkat 2 kali lipat pada tahun 2000. Dan meningkat lagi pada tahun 2010, 2016, 2020 sampai nantinya 2030 itu sudah berkali-kali lipat dibandingkan pada tahun 90. Yang kalau kita lihat pada tahun 2030 itu
dari kebutuhan 1000 juta barel, 800 juta barelnya adalah untuk kepentingan transportasi. Artinya sekitar 80% pemakaian minyak bumi kita adalah digunakan untuk kendaraan bermotor. Ini tentu saja menjadi masalah yang sangat serius karena jumlah kendaraan bermotor sudah sedemikian besarnya, sementara kebergantungan kita kepada energi fosil, khususnya bahan bakar minyak, itu sedemikian besarnya. Ditambah lagi produksi kita justru menurun, sehingga kita ini mengalami yang disebut kondisi net importer minyak. Kita memang memproduksi, tetapi kebutuhannya jauh lebih banyak, sehingga produksi yang sebagiannya juga diekspor, sebagiannya dipakai sendiri itu sangat tidak mencukupi kebutuhan di dalam negeri dan kemudian impor jadinya. Nah, kita adalah negara yang sudah net importer minyak itu. Maka kita sudah membahas di episode yang lalu kenapa harga bensin, harga premium ya dulu, harga Pertalite, Pertamax dan seterusnya itu terus meningkat. Dikarenakan memang kita sekarang bergantung kepada BBM atau minyak dari luar negeri. Bergantung pada perkembangan harga, kondisi harga yang naik turun di luar negeri, kita akan terimbas secara langsung karena pemerintah tidak mampu lagi untuk menyediakan kebutuhan energi dari BBM itu. Tidak heran setiap tahun bahkan dalam 1 tahun bisa naik beberapa kali harga minyak itu, harga BBM itu sedang dikerek menuju harga internasional dikarenakan pemerintah tidak mampu lagi untuk mensubsidi kebutuhan dalam negeri kita. Nah, ini adalah masalah yang sangat serius. Kita bisa melihat datanya pada grafik berikut ini. Lihatlah yang warna hijau itu adalah crude production, yaitu produksi minyak dalam negeri kita. Mulai tahun 90-an itu masih cukup tinggi di angka 600 juta barel per tahun pada tahun 90. Kemudian terus mengalami penurunan sampai di tahun 2003 itu kita sudah tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Terjadi di situ persimpangan dengan yang berwarna ungu. Kita lihat yang berwarna ungu itu adalah demand, kebutuhan dalam negeri. Terjadi persimpangan antara jumlah produksi dengan kebutuhan itu pada tahun sekitar tahun 2003, tahun 2004. Produksinya terus menurun sampai sekarang bahkan sampai tahun 2030 nanti diperkirakan hanya tinggal 200 juta barel per tahun. Padahal yang warna ungu itu terus meningkat sampai tahun 2030 kira-kira mencapai 1000 juta barel per tahun pada tahun 2030 itu. Sehingga kita bisa membayangkan betapa besarnya gap antara kebutuhan dengan yang kita bisa produksi sendiri. Apalagi kalau kita lihat yang berwarna biru itu adalah ekspor. Jadi sudah terjadi penurunan pada produksi, ternyata masih diekspor juga, tetapi sekaligus mengimpor kekurangannya seperti ditunjukkan yang warna merah itu. Jadi sahabat sekalian, itulah kondisi yang sedang kita hadapi sekarang ini dan saya ingin menyampaikan ini kepada kita semua agar kita memahami situasinya, memahami kondisinya. Maka kita bisa memahami kenapa pemerintah sekarang ini sedang sangat antusias mendorong pemakaian kendaraan bermotor yang berbasis pada baterai listrik yang disebut sebagai KBLBB, kendaraan bermotor listrik berbasis pada baterai. Jadi tidak berbasis pada BBM lagi, melainkan pada baterai, di mana baterainya dicas dengan menggunakan listrik dan listriknya dibangkitkan dengan segala macam sumber energi, bukan hanya bergantung pada minyak atau batu bara atau gas alam, melainkan bisa menggunakan tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga angin, tenaga matahari, bahkan tenaga nuklir yang sekarang sedang dipersiapkan. Diperkirakan tahun 2030 kita juga akan memakai tenaga nuklir itu sebagai bagian yang tidak bisa tidak untuk memenuhi kebutuhan energi nasional kita.
Maka kalau kita lihat trennya, bisa dilihat dari gambar berikut ini, memang energi baru dan terbarukan itu adalah sebuah keniscayaan untuk menggantikan energi fosil yang semakin habis, khususnya adalah bahan bakar minyak. Kita bisa melihat trennya pada gambar berikut ini, di mana di situ ada batu bara, gas, BBM, dan EBT, energi baru dan terbarukan. Paling kiri itu adalah batu bara. Dengan perbandingan pada tahun 2021, 2025, dan 2030. Terjadi penurunan penggunaan batu bara dari semula sekitar 68% turun menjadi kurang lebih 60%, turun lagi di bawah 60%. Kemudian di sebelahnya itu adalah gas. Penggunaan gas juga mengalami penurunan dari sekitar 18% menjadi turun di 16%, 15% pada tahun 2021, 2025, dan tahun 2030. Dan yang menarik kita lihat pada BBM, bahan bakar minyak. Kita bisa membandingkan tahun 2021, 2025, dan 2030 itu, di mana pada tahun 2030 ditargetkan minyak itu sudah sedemikian tipisnya, hampir-hampir nol penggunaan minyak itu, dikarenakan memang pada saat itu persediaan energi BBM kita sudah bisa dikatakan habis. Nah, yang paling kanan itu adalah energi baru terbarukan yang diharapkan bisa menggantikan krisis BBM itu. Maka tugas bangsa ini khususnya adalah pemerintah Indonesia adalah menyediakan, membangun pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang banyak untuk menghadapi habisnya bahan bakar minyak itu. Menggeser kebergantungan kita dari BBM menuju kepada listrik, khususnya terkait dengan transportasi kita, kendaraan bermotor kita, di mana itu mengambil porsi 80% dari penggunaan bahan bakar minyak kita. Maka kalau kita lihat dari RUPTL, Rencana Umum Pembangkitan Listrik di Indonesia ini, pemerintah dalam hal ini PLN akan membangun besar-besaran pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan kekurangan sampai tahun 2030 itu. Berikut ini kita bisa membaca terkait dengan data yang existing dan kemudian rencana pada tahun 2030 kita berapa kekurangannya untuk mencapai target tahun 2030 itu. Secara umum kita bisa melihat di bagian kiri bahwa yang existing installed capacity tahun 2020 artinya kapasitas yang terpasang sekarang tenaga listrik kita adalah sekitar 63,3 gigawatt. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasional kita. Terdiri yang paling besar adalah PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Itu adalah berbasis pada pembangkitan listrik menggunakan fosil. Jadi masih sangat besar, sekitar 50%. Kemudian yang kedua adalah PLTG yang menggunakan tenaga gas, kurang lebih adalah 37%. Selebihnya PLTA menggunakan tenaga air kurang lebih 8%, kemudian ada PLTP, ada PLT yang lain dari energi baru dan terbarukan yang relatif masih kecil. Nah, yang paling kanan itu adalah target pada tahun 2030, install capacity, kapasitas terpasangnya diharapkan mencapai 99,2 gigawatt. Di mana PLTU yang masih bergantung kepada bahan bakar fosil khususnya akan menggunakan batu bara itu tinggal menjadi 45%. Sedangkan gasnya itu turun dari 37% menjadi 26%. Selebihnya yang dibesarkan adalah pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, dan energi baru terbarukan yang lainnya, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir yang diharapkan bisa dioperasikan pada tahun 2030 itu. Maka kita lihat pertambahannya yang di bagian tengah itu adalah sebesar 40,6 gigawatt. Jadi sahabat sekalian, kita sedang melakukan pembangunan besar-besaran untuk menyediakan energi listrik itu bagi kepentingan pembangunan yang terus meningkat sampai 2030 sebagai jangka pendeknya. 40 gigawatt itu bukan main.
Itu adalah pembangunan besar-besaran dari berbagai sumber energi. Di satu sisi menurunkan energi fosil, di sisi yang lain sedang mencari sumber-sumber energi yang baru dan terbarukan. Nah, ini kemudian terkait dengan menyongsong datangnya era kendaraan listrik, sepeda motor listrik, bahkan sepeda pancal listrik, mobil listrik, kereta listrik, transportasi yang menggunakan listrik, itu diharapkan akan menjadi masa depan dari transportasi di dunia, bahkan termasuk di Indonesia. Maka kalau kita lihat akhir-akhir ini tren masuknya kendaraan-kendaraan bermotor yang menggunakan baterai, menggunakan energi listrik itu sedemikian maraknya. Kita bisa melihat angka-angkanya yang diteliti, yang existing dan terus mengalami peningkatannya diperkirakan sampai tahun 2030. Proyeksi penjualan mobil listrik di Indonesia pada jenis BEV dan PHEV. BEV itu adalah Battery Electric Vehicles yang menggunakan baterai, atau PHEV yang Plug-in Hybrid Electric Vehicle, yaitu yang menggunakan perpaduan antara bahan bakar konvensional dengan listrik. Itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2020 yang terrealisasi penjualannya masih 127 buah. Tetapi yang sekarang sedang berlangsung dan digambarkan tahun 2025 di data ini ditargetkan sudah terjual 16.000 berdasarkan pada tren yang terjadi. Sehingga di tahun 2030 digambarkan di situ mencapai 65.000 unit mobil listrik saja. Sedangkan sepeda motor listrik tentu saja jauh lebih banyak yang angka-angkanya sekarang terus bertambah secara signifikan. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memasang target yang sangat ambisius seperti digambarkan oleh data berikut ini. Pada tahun 2030, target produksi kendaraan bermotor listrik berbasis pada baterai, khususnya yang roda 4, ditargetkan mencapai 600.000 unit. Dan pada kendaraan beroda 2 atau sepeda motor tentu sangat jauh lebih besar, ditargetkan bisa memproduksi 2,45 juta unit pada tahun 2030. Jadi mau tidak mau pemerintah memang harus menyiapkan pembangkit tenaga listrik. Di satu sisi dikarenakan krisis BBM sudah sedemikian parahnya, karena akan segera habis dalam waktu tidak lama lagi. Dan yang kedua, agar tidak bergantung kepada harga internasional yang mahal bagi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, persiapan berbagai macam infrastruktur ketika kendaraan bermotor yang berbasis pada bahan bakar minyak itu diubah menjadi berbahan bakar listrik. Pom bensin misalnya yang sekarang sudah menjadi jaringan yang sedemikian masifnya itu harus secara bertahap kemudian diubah menjadi terminal-terminal untuk charger, untuk charging kendaraan-kendaraan bermotor itu. Baik di tempat umum atau mungkin disediakan di rumah-rumah sendiri ketika teknologinya semakin maju dan memudahkan agar para pemakai konsumen dari kendaraan bermotor itu bisa melakukan charging di rumah masing-masing. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Saya sekedar membangun kesadaran kita bahwa sedang terjadi shifting di dunia internasional maupun di Indonesia. Dari kebiasaan menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak akan bergeser secara bertahap tetapi secara cepat menjadi kendaraan bermotor berbasis pada listrik. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan pencerahan dan manfaat buat kita dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat di sekitar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.